Upaya membangun kembali sains dan peradaban Islam. Sejak mundurnya peradaban Islam pada abad ke-13, yang kemudian peradaban Barat mulai maju, ternyata peradaban Islam masih tertinggal sampai sekarang. Para ilmuwan Muslim kontemporer menyadari hal itu dan terus berusaha untuk membangun kembali peradaban Islam. Ada beberapa upaya yang telah dan sedang dilakukan ke arah itu sejak abad ke-15 Hijriah. Di antaranya ialah menggagaskan dan mengembangkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, membangun epistemologi sains Islam, dan memajukan kembali pendidikan bagi kaum muslimin. Yang pertama, melalui Islamisasi ilmu pengetahuan. Islam adalah sebuah sistem agama, kebudayaan dan peradaban secara menyeluruh, di mana etika dan nilai-nilainya menyerap setiap aktivitas manusia, termasuk di dalamnya sains, yang bermakna bahwa ilmu pengetahuan atau sains tidak mungkin bebas nilai, tetapi syarat dengan nilai value laden. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul dari keyakinan tersebut, yaitu sebagai reaksi terhadap konsepsi sains modern yang mengatakan bahwa sains netral atau bebas nilai, value free, artinya ilmu pengetahuan modern itu harus diislamkan. Berbicara mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari 3 orang ilmuwan Muslim yang dipandang sebagai penggagas atau pelopornya, yaitu Syed Muhammad Naqid Al-Atas, Ismail Raji Al-Faruqi, dan Syed Hussein Nasr. Syed Muhammad Naqid Al-Atas yang mengatakan bahwa tantangan terbesar yang sedang dihadapi oleh umat Islam ialah sekularisasi ilmu pengetahuan. Ia mengkritik proses sekularisasi ilmu pengetahuan yang terjadi di dunia barat dan menyampaikan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai solusinya. Gagasan itu dipertajam lagi dengan membuat buku yang berjudul Islam and Secularization. Nah, ide-idenya mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan dibukukan di dalam bukunya yang berbicara tentang Metaphysics of Islam. Nah, Islamisasi ilmu pengetahuan yang diupayakan oleh para ilmuwan Islam sebagai kritik terhadap para ilmuwan barat, sains barat. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Islam The Philosophy of Science, Al-Atas mengungkapkan bahwa wahyu merupakan sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran akhir mengenai makhluk dan penciptanya. Wahyu merupakan dasar bagi kerangka metafisis untuk membahas filsafat sains sebagai sebuah sistem yang menggambarkan realitas dan kebenaran yang diperoleh melalui rasio dan empiris. Tanpa wahyu, realitas yang dipahami hanya terbatas kepada alam nyata yang dipandang sebagai satu-satunya realitas. Itulah sains sekuler. Dikatakan bahwa pandangan hidup Islam terdiri dari berbagai konsep yang saling terkait, seperti konsep Tuhan, wahyu, penciptaan, psikologi manusia, ilmu agama, kebebasan, nilai dan kebaikan, serta kebahagiaan. Karena itu Islam adalah agama dan sekaligus peradaban. Kebenaran nilai dalam Islam bersifat mutlak karena kebesaran nilai Islam akan berlaku sepanjang masa. Gagasan Naqid Al-Atas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan yang telah digulitinya selama sekitar 30 tahun dimanifestasikan dalam Istak, sebuah lembaga pendidikan pasca sarjana yang didirikannya pada tahun 1989. Kemudian ilmuwan Ismail Raji Al-Faruqi, beliau lahir di Jaffa, Palestina.
Nah, dia mengatakan bahwa memperdalam ilmu agama, dia memperdalam ilmu agama ya di Universitas Al-Azhar Kairo, dan juga mengajar di Universitas McGill Montreal Kanada, dan di berbagai Amerika dan Eropa. Yang dimaksud dengan islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Faruqi ialah mengislamkan semua ilmu, baik ilmu kontemporer maupun ilmu-ilmu yang menjadi tradisi Islam. Jadi berbeda dengan pengertian islamisasi yang dimaksudkan oleh Naqub al-Atas. Definisi Islamization of knowledge menurut Ismail Faruqi adalah sebagai usaha dalam memberikan definisi baru, mengatur data-data, memikir kembali argumen, dan rasionalisasi berhubung data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, membentuk kembali tujuan, dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga semua disiplin itu memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita Islam. Menurut Faruqi, tujuan islamisasi ilmu pengetahuan adalah untuk menghapuskan secara tuntas dualisme sistem pendidikan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, menggantikannya dengan paradigma Islam atau sistem pendidikan Islam yang dapat menanamkan sebagaimana yang dikatakan oleh Faruqi, ya, merealisasikan visi Islam dalam ruang dan waktu. Dikatakannya bahwa islamisasi ilmu pengetahuan yang digagaskannya bersandarkan pada prinsip tauhid. Prinsip tauhid itu dikembangkan menjadi menjadi 5 macam kesatuan, yaitu 1 kesatuan Tuhan, 2 kesatuan ciptaan, 3 kesatuan kebenaran dan pengetahuan, 4 kesatuan kehidupan, dan 5 kesatuan kemanusiaan. Untuk merealisasikan gagasannya tersebut, Ismail Faruqi bersama teman-temannya mendirikan International Institute Pemikiran Islam. Untuk melaksanakan rencana kerjanya, Ismail Faruqi menyarankan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, mengembalikan ilmu tauhid pada kedudukannya sebagai teras ilmu dan ilmu tertinggi dalam susunan ilmu pengetahuan. 2, melaksanakan pengajaran ilmu tauhid yang lebih luas ruang lingkupnya dan dengan lebih berkesan dengan menghubungkan ilmu tersebut kepada segala bidang modern dan segala bidang kehidupan manusia dewasa ini. Yang ketiga, menghidupkan peranan Al-Quran sebagai pencetus kemajuan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber prinsip-prinsip ilmu dalam berbagai bidang. Keempat, memupuk sikap yang positif di kalangan orang Islam terhadap warisan intelektual tamadun Islam zaman silam dan juga terhadap ilmu pengetahuan modern yang dihasilkan oleh orang bukan Islam. Yang kelima, mewujudkan iklim yang sehat bagi pertumbuhan ilmu, yaitu dengan menggalakkan faktor-faktor yang dapat menyuburkan pertumbuhan ilmu dan menghapuskan faktor-faktor yang menghalangi kemajuannya. Yang keenam, melahirkan segolongan ilmuwan yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang tradisi ilmu Islam dan pada waktu yang sama menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang modern. Pendidikan merupakan bagian penting dari tujuan programnya, dan salah satu dampak dari gagasan islamisasi ilmu pengetahuan Ismail Raji Al-Faruqi ialah
berdirinya Universitas Islam Antarbangsa di Malaysia. Kemudian ilmuwan Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr menggagaskan konsep sains sakral. Ia mengatakan bahwa iman tidak terpisah dari ilmu dan ilmu tidak terpisah dari iman. Fungsi ilmu adalah sebagai jalan menuju yang sakral. Menurutnya, desakralisasi ilmu pengetahuan di Barat bermula ketika masa Renaissance, yaitu ketika rasio mulai dipisahkan dari iman, yang kemudian seterusnya terjadilah proses sekularisasi, bukan saja dalam studi ilmu tetapi juga dalam studi agama. Namun demikian, menurut Hussein Nasr, sains sakral yang digagaskannya bukan hanya milik ajaran Islam. Selanjutnya, tetapi juga dimiliki oleh agama Hindu, Buddha, Konfusius, Taoisme, Majusi, Yahudi, Kristen, dan filsafat Yunani klasik. Namun demikian, pandangannya mengenai desakralisasi ilmu dapat digolongkan ke dalam kegiatan Islamisasi ilmu pengetahuan. Di Indonesia, gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan juga menarik perhatian para cendekiawan Muslim. Dan diadakan diskusi-diskusi di Indonesia. Demikianlah bahwa ada 3 ilmuwan sebagai upaya dalam membangun kembali sains dan peradaban Islam. Apa yang disampaikan oleh para ilmuwan ini adalah untuk mengkritik dan menjawab sains modern, sains barat, yang arah sains itu mengarah kepada sekularisme. Sedangkan yang diharapkan bahwa sains ilmu yang berkembang itu adalah terintegrasi dengan Islam. Apapun ilmu pengetahuan harus diintegrasikan dengan Islam sebagai Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu yang dapat dipelajari dan akan sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, semoga apa yang disampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat, di samping memperkuat keilmuan, juga memperkuat keimanan setelah kita melakukan upaya Islamisasi ilmu pengetahuan